Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Selamat datang di channel Secara Sederhana, channel yang membahas teori dari cara pandang yang sederhana. Mudah-mudahan bisa dipahamin karena bahasa yang dipakai juga tidak terlalu ribet. Mudah-mudahan lagi memudahkan kita semua untuk bisa lebih mengerti tentang uh, manajemen gitu ya secara keseluruhan. Nah, hari ini saya Bapak Ibu ingin membahas sedikit tentang salah satu variabel penelitian yaitu kepuasan pelanggan. Salah satu variabel yang ada dalam manajemen pemasaran. Tapi sebelumnya saya minta maaf dulu Bapak Ibu, saya baru sadar di video ini baru sadar bahwa begitu banyak video dari saya yang memanggil Bapak Ibu dengan kalian atau kamu. Padahal saya tahu harusnya saya sadar juga bahwa yang nonton video ini bisa jadi ada rekan mahasiswa, bisa juga ada orang umum, bisa juga ada siswa SMA atau SMK, atau yang ini saya takutin bisa jadi mungkin Bapak Ibu dosen gitu ya. Jadinya saya baru sadar dan mohon maaf atas kekeliruan saya dalam memberikan salutation kepada Bapak Ibu semua. Oke, hari ini kita membahas tentang variabel penelitian yaitu kepuasan pelanggan. Apa itu kepuasan pelanggan? Kepuasan pelanggan menurut Kotler adalah kepuasan atau perasaan senang atau mungkin juga bisa jadi kecewa dari seorang pelanggan setelah dia membandingkan sesuatu yang dia beli, gitu ya, entah itu barang atau jasa, dengan harapan yang ada dalam benaknya. Jadi gini Bapak Ibu, kalau misalnya saya mau beli gado-gado gitu ya, yang kepikiran sama saya itu begitu saya pesan, "Bu, saya beli gado-gado satu pedes ya." Begitu saya beli gado-gado pedes, berarti dalam pikiran saya ada kadar kepedesan sampai mana yang bisa saya toleransi. Dan bagaimana rasa gado-gado yang enak menurut pandangan saya, itu udah ada harapan. Nah, begitu saya beli barang tersebut, saya beli gado-gado tersebut, lalu saya makan, sewaktu proses dalam mengkonsumsinya, saya tentunya akan membandingkan apa yang ada dalam benak saya, dalam harapan saya, dengan apa yang saya rasakan atau panca indera yang saya terima itu semua, gitu ya. Nah, ini adalah kepuasan. Berarti bisa jadi ada dua. Saya puas, bisa juga saya nggak puas dengan gado-gadonya. Nah, dalam hal ini yang menjadi fokus utama dari kepuasan pelanggan adalah bagaimana perasaan yang didapatkan oleh si pelanggan atau si konsumen atau si pembeli terhadap barang yang dia konsumsi. Tentunya sekali lagi bila dibandingkan dengan harapannya, gitu ya. Apakah positif atau negatif. Tapi dalam hal ini tentunya yang diharapkan adalah pengalaman atau harapan yang tercapai atau yang positif, gitu ya. Ini menurut teori Bapak Ibu. Tapi sekali lagi kita nggak ngomongin teori. Dalam video ini kita ngebahas masalah variabel penelitian. Jadi ini adalah salah satu video dari beberapa video yang sudah saya buat gitu ya. Belum banyak Bapak Ibu, nanti insya Allah akan berlanjut. Dan ini adalah yang pertama kali kalau nggak salah di media pemasaran. Ini adalah variabel penelitian, jadi kita lihat bagaimana kepuasan pelanggan itu bisa terjadi. Tentunya kita ngomongin variabel-variabel apa yang bisa membuat terjadinya kepuasan pelanggan, dan nanti juga ada variabel yang akhirnya menjadi eh, akibat karena adanya kepuasan pelanggan. Yang pertama dulu, variabel X atau bebas, gitu ya. Di sini kita melihat beberapa variabel yang bisa membuat terjadinya kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah harga. Harga adalah penentu biasanya dalam 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 kepuasan pelanggan gitu ya, walaupun ada juga beberapa variabel yang juga penting juga. Tapi biasanya begitu kita beli barang, kita akan memandang dulu harganya. Harga yang lebih murah biasanya ekspektasi kita akan tidak sebesar bila kita melihat harga yang lebih mahal. Misalnya, saya mau beli handphone yang satu harganya 3 juta, yang satu harganya 5 juta, misalnya gitu. Begitu saya beli yang 5 juta, tentunya harapan saya akan jauh lebih tinggi dibandingkan apabila saya beli handphone yang 3 juta, gitu ya. Nah, tentunya dari harga ini juga nanti akan berdampak kepada kualitas produknya. Apakah bisa diandalkan atau bisa diharapkan sesuai dengan ekspektasinya, fungsinya berjalan semua atau enggak, gitu ya. Misalnya begitu saya melihat fungsi kamera dari handphone, oh kualitas dari kamera di handphone yang harga 3 juta tidak sebagus pixelnya dengan kamera handphone yang harganya 5 juta. Gitu ya. Tentunya juga nanti juga berakibat juga dengan yang namanya citra merek.
Begitu misalnya saya begitu beli handphone selalu menggunakan merek tertentu, misalnya merek X gitu ya, tentunya begitu saya melihat ada harga yang lebih murah gitu ya, saya kan membandingkan juga dengan, merek yang biasa saya pakai. Bila misalnya merek yang biasa saya pakai ini adalah merek yang selalu bisa saya andalkan gitu ya, kualitasnya bagus, tentunya akan mempengaruhi dari, keputusan pembelian dan ini mempengaruhi juga kepuasan pelanggan gitu ya. Misalnya nih, merek yang bagus itu akan membuat pelanggan jadi puas gitu ya, misalnya, "Oh ya jelas harganya mahal." Kenapa? Karena kualitasnya juga bagus dan juga mereknya juga terkenal, beda dengan yang itu misalnya, yang merek sebelah yang, mereknya abal-abal, kualitasnya juga ya harap maklum karena harganya murah kayak gitu. Jadi biasanya ketiga ini saling berhubungan Bapak Ibu, termasuk fiturnya. Fiturnya ini lengkap atau enggak. Misalnya fitur dari handphone misalnya gitu harganya 3 juta rupanya tidak ada fasilitas untuk mengedit gambar atau membuat gambar menjadi lebih bagus gitu ya. Beda dengan harganya 5 juta gitu. Dan juga pelayanan dari after sales service-nya gitu loh. Misalnya waktu beli juga SPG-nya misalnya ramah, memberikan informasi yang cukup bagus atau mungkin juga bisa menjawab pertanyaan atau mungkin kegelisahan dari calon pembeli gitu ya, atau juga kemudahan dalam mengakses tokonya atau mengakses dari layanan purna jualnya. Ini ada beberapa Bapak Ibu. Nggak semuanya, karena masih banyak lagi yang lain, tapi jelas saya tidak bisa menjelaskan semuanya gitu ya. Tapi ini ada beberapa di antaranya. Nanti silakan Bapak Ibu mencari lebih dalam lagi tentang apa aja variabel bebas atau variabel X yang bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan. Sekali lagi Bapak Ibu, di sini kepuasan pelanggan menjadi variabel Y atau variabel yang dipengaruhi atau variabel dependent. Lalu kita balik Bapak Ibu, gimana kalau misalnya kepuasan pelanggan menjadi variabel X gitu ya, jadi variabel yang mempengaruhi. Rupanya di beberapa literatur yang saya baca, kepuasan pelanggan itu rupanya mempengaruhi loyalitas. Hal ini wajar Bapak Ibu, kenapa? Karena kalau misalnya kepuasan pelanggan terjadi, pembeli akan beli lagi. Pembeli akan berulang lagi beli lagi. Kenapa? Karena dia puas. Dan ini sekali lagi bisa membentuk loyalitas pelanggan. Jadi pelanggan akan kembali membeli dan menjadi pelanggan yang setia. Gitu ya. Lalu berikutnya bila terjadi loyalitas pelanggan secara otomatis citra dari perusahaan akan meningkat. Oh produknya bisa diandalin, oh produknya bagus, oh produknya harganya memungkinkan sehingga akhirnya orang banyak beli. Oh rupanya kalau harganya naik juga banyak juga yang beli. Gitu. Berarti bukan masalah harga tapi masalah misalnya kualitas dan seterusnya. Citranya akan naik. Lalu berikutnya rekomendasi. Dengan pelanggan yang puas mereka akan memberikan rekomendasi dengan cara memberikan rekomendasi kepada sanak saudaranya dan seterusnya. Dengan word of mouth segala macam kayak gitu banyak ya Bapak Ibu ya. Lalu penjualan dan probabilitas jelas. Kalau loyal terjadi, citra bagus, rekomendasi berjalan, tentunya penjualan akan terus ada. Dan ini sekali lagi membuat perusahaan menjadi untung. Itu hal yang wajar. Hal yang biasa dan itu normal. Berikutnya adalah pengaruh terhadap harga. Bila karyawan atau bila konsumen ini loyal, bila konsumen ini selalu merekomendasikan, bila kualitas terjaga sehingga akhirnya yang namanya konsumen ini menjadi selalu puas, maka akan lebih mudah buat perusahaan untuk bisa mempengaruhi harga. Entah itu dia menjadi market leader, atau mungkin bisa jadi dia bisa menaikkan harga pelan-pelan, hingga akhirnya konsumen nggak menganggap hal yang luar biasa bila terjadi kenaikan harga. Gitu ya. Lalu mengulangi keluhan, tentunya ini sangat bagus ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau pelanggan memberikan keluh kesah segala macam, dia ngomong-ngomel, dia tulis segala hal yang buruk ini adanya di sosial media atau mungkin di review produk segala macam, mereka membuat orang jadi akan kabur nggak mau beli lagi gitu ya. Lalu retensi pelanggan ini bagian dari loyalitas gitu Bapak Ibu ya. Retensi karyawan yang jadinya retensi pelanggan sorry adalah sebuah keadaan di mana pelanggan ini bertahan dengan produk gitu ya. Jadi dia bukan cuma loyal tapi juga dia bisa bertahan lebih lama dan ini mengurangi biaya untuk adanya perpindahan ke produk yang lain gitu ya Bapak Ibu.
Dan tentunya sekali lagi ini hanya beberapa, ada juga yang lain Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu browsing atau nanti Bapak Ibu cari di literatur-literatur yang ada, gitu ya, sudah mulai banyak tuh Bapak Ibu tentang yang namanya kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini sekali lagi sesuatu hal yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena tadi dengan kepuasan pelanggan kita bisa membuat sebuah cara pemasaran yang bagus. Jadi pemasaran bukan cuma lewat iklan, pemasaran bukan cuma lewat media sosial, pemasaran bukan cuma lewat influencer, gitu ya, tapi juga yang namanya kepuasan pelanggan juga membuat sebuah cara pengiklanan gitu ya yang sangat efektif karena kita bisa menggunakan mulut pelanggan untuk merekomendasikan kepada pelanggan yang lain, gitu ya, atau calon pelanggan yang lain sehingga akhirnya kita bisa menjual dengan jumlah yang banyak dan stabil, gitu Bapak Ibu ya. Oke, terlepas dari semua Bapak Ibu, kepuasan pelanggan ini sekali lagi sebuah variabel yang bisa menjadi variabel X juga bisa menjadi variabel Y. Hati-hati dalam menentukan dia ada di mana, kepuasan pelanggan atau di X atau di Y, gitu, jangan sampai nanti tertukar. Tapi sekali lagi mudah-mudahan video ini bisa membantu Bapak Ibu ya, bukan memberikan pemecahan karena sekali lagi ini hanya bahasan yang sederhana dan kupasan sederhana. Tapi jelas mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit titik cerah untuk menentukan variabel mana yang akan kita pakai. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, sekian aja video sederhana ini dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami karena tadi bahasanya juga sederhana juga dan mudah-mudahan nanti bisa didapatkan teman variabel mana yang akan dipakai dalam penelitian Bapak Ibu atau penelitian dari rekan-rekan mahasiswa semua. Terima kasih dari saya, terima kasih atas waktu yang diberikan, sehat-sehat semua, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semua, terima kasih.